Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selvi Dwina Putri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Total Quality Management. Yuk disimak. Materi apa saja yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Konsep dasar Total Quality Management. 2. Pengertian Total Quality Management. 3. Pemikir-pemikir Total Quality Management. 4. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. 5. Pilar Total Quality Management. 6. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Dan yang ketujuh, filosofi baru. Baiklah teman-teman, kita akan memulai yaitu membahas tentang konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu usaha kerja keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Dan yang kedua yaitu mengenai pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa manusia, produk, dan lingkungan. Kemudian, mengenai pemikir-pemikir Total Quality Management. Adapun pemikir dari Total Quality Management yaitu yang pertama, W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada G. M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga, Armand V. Feigenbaum pada tahun 1902. Dan yang terakhir yaitu ada Philip B. Crosby pada tahun 1926. Setelah itu, mengenai implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, yaitu 1. Adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. 2. Adanya standar mutu. Adanya standar mutu ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. 3. Adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. 4. Adanya perubahan organisasi. Organisasi ini harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. 5. Adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya, pilar Total Quality Management. Krach and Crutchfield mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam Total Quality Management. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di atas itu ada 5, yaitu yang pertama ada organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komitmen, yang keempat proses, dan yang kelima yaitu produk. Kemudian, mengenai hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Antara lain sebagai berikut yaitu 1. Strategi pembangunan lebih bersifat input-oriented. Strategi yang demikian ini lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output dan bermutu sebagaimana yang telah diharapkan. 2. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented. Maksudnya diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Dan yang terakhir yaitu mengenai filosofi baru.
Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip, yaitu 1. Tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. 2. Produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai total quality management. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kalian jangan lupa ya untuk cek kolom deskripsi untuk menjawab soal-soal latihan evaluasi video pembelajaran ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.